Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas Bull, Buana Lintas Lautan. Ya, kita lihat nih kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ya ke analisis. Ya, perusahaan ini IPO tahun 2011 ya, dan dari data yang saya dapatkan yang udah dicari ya memang perusahaan ini belum pernah bagi dividen sama sekali ya, jadi kosong gitu ya. Jadi kalau nggak ada riwayat pembagian dividen ya berarti perusahaan ini sebenarnya nggak menarik buat saya. Ya, gitu ya. Kenapa penting itu ya? Perusahaan itu harus bagi dividen. Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya, ya, dan punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau dia nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut ya kalau untung cuma untung di atas kertas saja, ya, atau ada masalah dengan bisnisnya, atau mungkin cuma memperkaya owner perusahaannya aja yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya, ingat mereka itu gajinya udah ratusan juta ya untuk top manajemen gitu. Nah, kita dapat apa nih? Gitu ya. Makanya kenapa saya kalau di awal-awal dulu edukasi selalu bilang carilah perusahaan yang pro kepada pemegang sahamnya ya, memperkaya semuanya dengan adil. Jadi kalau misalnya nggak ada riwayat pembagian dividen kan nggak menarik, saya langsung close aja laporan keuangannya gitu ya, nggak perlu cari-cari lagi bagusnya di mana, langsung cari saham lain ya. Oke, tapi nggak apa-apa ini karena ada yang request untuk bull ya, kita lihat ya kinerjanya gimana. Ini satuannya masih USD, kita ubah dulu ya ke USD. Nah, selalu yang kita cek itu adalah kas dan setara kas ya, yang ini nilainya. Pindahkan dulu kas setara kasnya. Kenapa? Karena kas setara kas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Jadi si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi kalau misalnya nilai yang sedikit, ya perusahaan nggak akan bisa bayar operasional atau mungkin ketiganya. Ya, jadi pastikan kasnya harus mencukupi. Nah, Nah, ini kita lihat untuk kinerja kasnya menguat naik 22 juta USD ya gitu. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Nah, sekarang kita langsung cek ke bagian ekuitas ya, dan sini memang sudah jelas ya kenapa perusahaan ini nggak bagi dividen. Karena dia defisit gitu ya. Oh, kalau nggak salah ini ada yang request ya, kalau nggak salah perusahaan Bull ini kok nggak ada saldo labanya ya gitu ya gitu. Nah, ini jadi gini ya, kita harus lihat yang pertama kalau di ekuitas tuh ya, buat saya ya yang terpenting itu adalah saldo laba. Nah, kenapa saldo laba itu penting? Karena saldo laba ini adalah akumulasi ya, total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si Bull nih ya dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu ya nggak pernah untung gitu, tapi mengakumulasikan total kerugian sebesar 231 juta USD. Ya, jadi kalau negatif artinya dia defisit. Gitu, saldo laba negatif. Jadi perusahaan ini nggak pernah untung, rugi melulu gitu ya secara total keseluruhannya. Gitu. Jadi kalau yang saldo labanya negatif ini termasuk kategori perusahaan yang bermasalah kalau buat saya. Ya, jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya naik berkali-kali lipat gitu ya, ya itu tidak membuat saya tertarik untuk membeli sahamnya gitu. Nah, kenapa gitu ya? Kita harus melihat kita lihat nih ya si saldo laba negatif ini. Jadi saya coba ini jelasin ya sedikit sebentar gitu. Jadi kalau kita tadi kan akumulasi keuntungan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman untung nih ya, saldo labanya dia bertambah. Tuh, untung dia akan bertambah. Tapi kalau misalnya dia rugi, dia akan mengurangi si saldo laba. Nah, sekarang dia defisit nih ya, rugi melulu. Lalu tiba-tiba dia untung. Ya, nah, apakah keuntungan ini sudah menutupi ya total kerugian sebelumnya? Tentu belum. Gitu. Maka jadi kalau misalnya masih defisit, artinya perusahaan tersebut ya masih rugi. Gitu, belum terbukti untung menghasilkan bisnisnya. Gitu. Jadi kalau saya sebagai pemegang sahamnya gitu, kalau misalnya saya punya, ya saya nggak mau gitu ya, nggak mencari perusahaan yang seperti ini gitu ya. Berbeda kalau misalnya posisinya di tadi top manajemen, udah dapat gaji ratusan juta gitu ya, enak. Jadi kalau mereka mengelolanya nggak profesional, asal-asalan gitu ya, harganya turun terus juga ya nggak peduli juga, kan udah enak dapat gaji ya. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau harganya naik berkali-kali lipat gitu ya dengan kondisi seperti ini tidak membuat saya tertarik ya. Oke, selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas pemilik yang ini nilainya. Ya, kita pindahkan dulu. 976 salah ini ya, ekuitas yang ini nih. Saya salah baca. Ini 785 158. Oh, ya, ini saya salah baca bentar. Ya, kita pindahkan dulu. Ya, oke ya, ini kita lihat ya. Jadi secara PBV gitu ya, untuk perusahaan yang defisit, yang rugi melulu, dia dihargainya mahal juga ya di 3,1.
gitu. Cuman ya kembali relatif gitu ya, apa yang saya lihat tentu berbeda buat teman-teman gitu. Bisa jadi perusahaan apa teman-teman lihat ini menarik nih ya gitu ya. Jadi ya jangan mudah terpaku sama pendapat saya ya. Selanjutnya kita langsung cek ke bagian laporan laba rugi ya. Nah, ini pendapatan gitu ya. Kita lihat dulu pendapatan. Ya, di zoom dulu sedikit. Ya, kenapa kita harus lihat pendapatan? Ya, karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Jadi kalau saldo laba, kalau pendapatannya naik ya perusahaan bertumbuh. Gitu ya, artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan ya dibutuhkan oleh customernya, ya relevan untuk pasar. Dan untuk kinerja pendapatan untuk Bull ini bagus ya, dia ada pertumbuhan ya naik 5 juta USD. Nanti pendapatan akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa. Nanti keluar laba bruto yang ini nilainya. Ya, ini juga harus kita lihat gitu ya. Ini mandatory ya, wajib gitu. Kenapa? Karena si laba bruto itu untuk melihat inti efisiensi perusahaan, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya. Ya, jadi misalnya ini 25%. Artinya kalau misalnya teman-teman menjual satu barang gitu atau produk harganya 100.000, itu ambil laba kotornya 25.000. Ya, 75.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Gitu. Makanya carilah perusahaan yang laba brutonya itu ya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto, semakin besar laba bersih. Ya, karena si laba bruto nanti dikurangi oleh beban operasional, non operasional, dan juga beban pajak ya. Nanti keluar laba periode berjalan yang ini nilainya ya. Nah, ini nih kita pindahkan dulu. Nah, pasti ada yang bertanya lagi ya mungkin ya gitu ya. Toh, tapi Pak Edwin kan ini dia untung gitu ya. Tadi yang saya jelaskan gitu ya. Apakah keuntungan ini gitu ya di tahun yang sekarang berjalan apakah sudah menutupi kerugian sebelumnya? Gitu ya. Belum, makanya masih defisit gitu ya. Jadi perusahaan gitu ya untuk si Bull harus mencetak terus keuntungan sampai si saldo labanya dia berubah menjadi positif gitu ya. Nah, kalau sudah positif baru dia bisa bagi dividen selama dia kasnya mencukupi. Ya, gitu. Jadi dia keuntungannya ini ya masih belum cukup gitu ya. Jadi ada satu kasus misalnya saldo labanya positif nih ya. Oh, Pak Den, saldo laba positif bisa bagi dividen nih. Tapi kok perusahaan nggak bagi dividen? Cek dulu kasnya cukup nggak untuk bagi dividen gitu ya. Jadi hati-hati perusahaan yang untung melulu tapi nggak bagi dividen ya bisa jadi untungnya cuma di atas kertas aja ya gitu. Jadi harus jeli. Nah, ini untuk laba bersih kita tadi udah dipindahkan gitu ya, dan secara per juga ini premium ya di 33 kali gitu. Jadi memang harus teman-teman tahu kalau per itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal ya berdasarkan earning per share gitu. Jadi kalau misalnya belinya Bull nih dengan per 33 berarti harapannya ya balik modalnya itu gitu ya bukan balik modal, holding periodnya itu 33 tahun gitu ya. Maka kenapa banyak ya investor secara umum ya mencari yang PR di bawah 10 ya, di bawah 5 gitu. Kenapa? Karena murah secara profitabilitas gitu. Jadi kalau beli PR 5 kan berarti holding period 5 tahun. Kalau ini 33 ya berarti 33 tahun ya gitu, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita langsung cek ke bagian laporan arus kas ya. Nah, ini kita lihat penerimaan kas dari pelanggan ya, penting gitu. Kenapa? Karena penerimaan kas ini adalah pos keuangan yang menunjukkan jumlah uang yang customer bayar kepada perusahaan ya. Dia berbeda dengan pendapatan yang sifatnya hanya akrual ya, jadi cuma dicatat di atas kertas saja gitu. Nah, kalau kas ya dia menghitung benar-benar jumlah uang yang diterima perusahaan ya. Dan ini kita lihat ya, untuk penerimaan kasnya dia naik ya, dia bagus. Nah, ingat, ini penerimaan kas itu rasionya harus tinggi nih, lihat nih ya, rasio penerimaan kas terhadap pendapatan. Ini 124%, artinya kalau misalnya teman-teman jual barang 100 juta, gitu ya, customer-nya bayar 124 juta. Loh, kok bisa 24 jutanya lebih tinggi? Bisa jadi 24 jutanya itu adalah piutang yang sebelumnya belum tertagih. Ya, gitu. Makanya kita harus cari yang rasionya tinggi. Kenapa? Karena si uang kas tadi punya fungsi kan tadi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Dan ini kita lihat ya, untuk kita udah dia bilang apa sih Bull pendapatan 107 juta USD, uang kas yang diterima 133 juta USD. Sekarang kita gunakan uangnya untuk bayar supplier, karyawan ya, termasuk gaji direksi dan komisaris nih, nyaman. Enak, bayar operasional, nanti keluar net CFO yang ini nilainya. Ya, ini kita pindahkan ya. Untuk net CFO ini wajib positif. Artinya kalau positif bisnisnya ini menghasilkan uang tunai. Jadi uang yang udah dibayarkan customer tuh nggak habis hanya untuk bayar operasional ya. Karena kalau dia negatif ya artinya uangnya kurang untuk tutupin operasional. Ya, nah untuk kinerja net CFO yang tahun sekarang dia lebih baik dibandingkan dengan periode sebelumnya karena periode sebelumnya ini negatif. Ya, jadi
yang nggak nutup gitu untuk operasionalnya. Kalau sekarang dia ada surplus nih, bagus ya. Lalu untuk aktivitas investasi atau aktivitas ekspansi usaha ini kita lihat ya, ini nilainya positif ya. Kalau nilainya positif, perusahaan berarti dia menahan ekspansinya gitu. Yang bagus ya, saya lebih suka yang nilainya negatif ya, artinya perusahaan dia semakin berekspansi atau dia memelihara aset tetapnya ya. Dan sebenarnya ini memang udah ada nih capex ini capital expenditure atau belanja modal, biasanya dihitungnya ini perolehan aset tetap tuh. Ini kan keluar nih 3,1 juta USD. Nah, entah ini kan dia kan nggak catat nih ya asumsikan aja misalnya untuk, karena kan ini shipping ya kalau nggak salah kan si Bull ini ya, mungkin untuk memelihara gitu ya perkapalan yang ada, kurang lebih seperti itu. Nah, ini jadi nilainya positif gitu ya. Lalu untuk aktivitas pendanaan gitu ya atau aktivitas pinjaman ke bank, ini kita lihat ya sahamnya dulu ya, sahamnya nilainya negatif. Ya, ini bagus gitu. Kenapa? Karena kalau nilainya negatif, perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya gitu. Nah, ini kita lihat aja tuh ya. Kalau nilai positif, penerimaan jangka panjang positif. Kalau pembayaran negatif ya. Kita cari yang kalau bisa negatif. Tadi ya, perusahaan berusaha untuk melunasi pinjaman, karena kalau misalnya ada pinjaman gitu ya, itu kan harus bayar bunga. Bunga itu nanti akan menggerus laba menggerus laba bersih dan juga menggerus ini kas yang diterima untuk nanti kasih net CFO. Ya gitu. Dan ini kita lihat ya untuk yang periode sebelumnya polanya ini min plus min ya, dan ada kenaikan kas tarakas ya. Nah, kenaikan kas tarakas ini dia ada gitu ya karena dari si CFI-nya dia ada penjualan aset tetap ya, entah nggak tahu apa yang dijual, yang pasti dari hasil penjualan digunakan untuk pembayaran utang bank jangka panjang dan juga untuk menutupi operasional gitu ya, dan sehingga kasnya bisa naik 3,6 juta USD. Nah, tapi kalau yang sekarang gitu ya ini bagus. Kenapa? Karena gini, ini dari CFO-nya tadi udah positif ya 20,3 juta. Nah, dia bisa gunakan ini untuk bayar pinjaman. Ya, 12, gitu. Jadi ini bagus, sebenarnya ini sehat yang seperti ini ya. Operasional untuk bayar pinjaman ya. Cuman memang dia kan ada pengembalian DP nih. Ya, jadi ada kenaikan kas tarakas yang kuat gitu ya. Jadi makanya dia naik 21 juta USD gitu. Nah, oke ya, cuman selalu ingat ya sebenarnya uang kelebihan kas itu bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya dengan cara apa ya, simpel, bagi dividen aja ya, atau bayar utang atau ekspansi atau buyback saham. Cuman kan ini kan nggak bisa bagi dividen karena saldo labanya masih negatif ya, masih rugi ya. Ya ke depan harapannya ya dia bisa untung gitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung lihat untuk resiko bisnisnya ya, untuk likuiditas dan solvensinya. Kita balik lagi ke atas ya, kita pilih untuk ini ya, rasio lancar dan rasio kasnya. Ini kita pindahin dulu ya yang ini nilainya. Oke, kita pindahin dulu ya, likuiditas jangka pendeknya yang ini nilainya. Ya, dan ini kita lihat ya untuk rasio lancar ini 1, ya. Ini jauh lebih baik dengan periode sebelumnya ya. Kalau periode sebelumnya ini kan 0,65. Ini artinya mepet sekali ya. Ini kondisinya gawat kalau 0,65. Tapi kalau 1 ini ngepas gitu ya, pas-pasan gitu. Jadi dia bisa melunasi kewajibannya ya, bisa gitu ya dengan seluruh aset lancar ya. Cuma kalau kita lebih detail ya, kalau kita lihatnya konservatif, ini 0,36 ya, nilai ini lemah. Menurut saya lemah ya, karena biasanya ya setengah lah kalau bisa ya rasio kasnya. Gitu. Apalagi yang periode sebelumnya ini parah sekali ya, 0,06 gitu ya. Jadi sangat riskan ya untuk periode sebelumnya, ditambah lagi dengan net CFO yang negatif ya. Nah, tapi kita harus cek ke lebih detail di total utang jangka pendeknya ya, untuk short term debt-nya ya. Short term debt-nya itu adanya ini ya, pinjaman jangka pendek dan juga ada ini pinjaman jangka panjang. Jadi jumlahkan aja ininya ya. Kita jumlahkan dulu di plus 28087 ya. Kenapa Pak Don kalau lihat yang ini gitu ya? Ya karena yang ini harus bayar bunga gitu ya. Jadi kalau misalnya dia ada obligasi gitu ya atau sukuk ya, itu harus dimasukkan ya. Kalau yang memang yang jatuh kurang dari 1 tahun. Dan ini kita lihatnya tuh untuk short term debt-nya ini bagus ya, yang sebelumnya 64 juta sekarang jadi 30 juta. Ini baik gitu ya, dan lihat nih ya, kas terhadap short term debt-nya ini jadi 0,98. Ya ini baik sekali. Gitu ya. Kalau bisa memang nilainya 1 gitu. Jadi kan tadi ya utangnya 30 juta USD, uang di dompet ada 29,6 ya, jadi kan bisa hampir dilunasi seluruhnya. Gitu. Jadi ini posisi kas untuk secara likuiditas untuk yang ini bagus ya. Selanjutnya untuk solvensinya ya, kita lihat untuk jangka panjangnya, kita balik lagi ke total liabilitasnya dulu yang ini lah ya. Pindahkan dulu.
Ya, dan untuk DER memang ini bagus ya, sebelumnya di atas satu, sekarang udah di bawah satu ya, di 0,86 ya. Jadi utangnya saya rasa terkontrol. Nah, gitu. Tapi kalau kita lihat spesifiknya lagi, yang untuk long term debt-nya ini kita pindahkan dulu angkanya. Ya, dan ini kita lihat ya. Ini bagus ya, jadi ya masih di 0,42 gitu ya. Ya memang batas maksimal biasanya kalau saya 0,5 ya. Nah, jadi memang untuk jangka panjang ya oke lah, ini masih acceptable gitu ya. Nah, untuk jangka pendek dia udah mulai membaik ya. Cuma memang untuk rasio lancarnya ya sebaiknya bisa lebih kuat lagi posisinya. Jadi setelah dipindahkan untuk Sibul data-data keuangannya, buat saya Sibul ya tetap ya masih belum menarik karena riwayat pembagian dividennya masih belum ada gitu ya. Jadi perusahaan ini gitu ya, setelah kita cek gitu ya memang ada problem karena dia masih rugi melulu gitu ya. Harapannya ke depan ya Bull bisa mencetak keuntungan gitu ya, meskipun ini pasti perlu waktu yang lama ya, nggak sebentar gitu. Lalu PBV untuk perusahaan ini ya memang premium sekali ya, untuk yang defisit di 3,1, PER juga di 33 ya. Dan secara pola arus kas memang sekarang net CFO-nya udah sangat membaik ya dibandingkan dengan periode sebelumnya gitu. Dan juga ada dia pelunasan nih ya, si pinjaman bagus juga ya, kas menguat juga dibantu oleh dari CFI-nya ya. Dan kalau misalnya kita lihat untuk solva likuiditasnya dulu ya, tadi ya sekilas ini memang kelihatannya lemah ya untuk secara rasio lancarnya, tapi untuk kas raba short term debt-nya ini udah bagus ya. Untuk solvabilitas juga dia membaik saya rasa ya. Dan untuk ini ya, untuk total debt-nya ini dia turun ya. Jadi ya harapannya ke depan juga pinjaman bisa semakin rendah gitu ya, bunga makin turun, semakin ada ringan juga, semakin sehat untuk keuangannya si Bull ya. Oke, itu aja yang bisa saya sharingkan untuk Bull gitu ya. Nah, untuk teman-teman menarik nggak nih Bull ya? Coba sharingkan di kolom komentar. Dan yang untuk request gitu, yang nanya ini saldo labanya negatif, mudah-mudahan bisa terjawab juga ya. Oke teman-teman, itu aja, dan yang teman-teman harus tahu kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi kalau misalnya Q4 sekarang berjalan, tahun-tahun ke depan gimana ya, silahkan proyeksikan sendiri ya apakah masih bagus atau enggak. Dan saya selalu sampaikan bahwa saya hanya bahas kinerjanya ya berdasarkan laporan keuangannya aja ya, saya nggak bahas harga sahamnya ya, itu terserah kita saya kembalikan lagi aja ke market gitu, dan juga ke teman-teman. Oke teman-teman, itu aja gitu ya. Terima kasih sudah menyimak gitu ya. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung tulis aja di kolom komentarnya supaya bisa saya respon. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga sharing dari saya ini bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Dun dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.